Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, Kampanye Praktik Baik PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Bidang Studi Bahasa Indonesia. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7D SMP Negeri 1 Jogonalan oleh Novia Riza Nur Aziza 2308090809 oleh Profesor Dr. S.T. Ismawati Magister Pendidikan dan Dr. Sri Budiono Magister Pendidikan. Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada peserta didik kelas 7D SMP Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada awal tahap pembelajaran. Kemudian perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih intens. Zone of Proximal Development scaffolding merupakan salah satu konsep dari Zone of Proximal Development oleh Vygotsky yang diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara kesendirian namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli seperti guru atau kerjasama dengan teman sejawat. Komponen scaffolding. Yang pertama, konseptual scaffolding, yaitu dengan memberikan bantuan kepada peserta didik terkait dengan memecahkan permasalahannya. Yang kedua, metakognitif scaffolding, yaitu dengan menyelesaikan tugas dan permasalahan dengan project plan serta progress report. Yang ketiga, procedural scaffolding, yaitu membantu peserta didik dalam pemanfaatan media serta sumber lainnya. Dan yang terakhir, strategis scaffolding, yaitu membantu menemukan jalan alternatif dengan feedback atau umpan balik. Penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding dilaksanakan di kelas 7D SMP Negeri 1 Jogonalan, Kabupaten Klaten pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi struktur teks deskripsi. Di sini, saya memberikan materi melalui contoh yang ada pada buku pegangan peserta didik. Aktivitas dalam pemberian scaffolding yang saya lakukan adalah 1. Saya memberikan materi tentang struktur teks deskripsi beserta contohnya. Yang kedua, saya melakukan pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Ketiga, saya memberikan tugas sesuai dengan taraf belajar peserta didik. Keempat, saya melakukan bimbingan kepada peserta didik dengan metode scaffolding. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi bersama peserta didik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding dalam pembelajaran yaitu 1. Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang sportif dan menerima peserta didik. 3. Peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan soal bahasa Indonesia yang diberikan guru. Yang terakhir, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan pada peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pelajaran bahasa Indonesia.
Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan scaffolding pada zone of proximal development dapat menjadi pendekatan yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian penerapan scaffolding yang saya terapkan, semoga dapat bermanfaat. Saya berharap melalui pendekatan scaffolding dalam pembelajaran ini dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.